Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube saya, Obi-chan. Nah, hari ini saya masih melanjutkan pembahasan tentang grafik fungsi kuadrat. Di part-part sebelumnya kita telah membahas tentang bagaimana cara melukis grafik fungsi kuadrat. Lalu kita juga sudah membahas tentang apa saja sifat-sifat dari grafik fungsi kuadrat, serta juga kita telah membahas bagaimana cara mencari sumbu simetri dari fungsi kuadrat. Topik yang akan kita bahas pada hari ini adalah titik potong dengan sumbu Y dan juga dengan sumbu X. Kita tahu bahwa bentuk umum dari fungsi kuadrat adalah Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C. Nah, di sini kalau kita misalkan X-nya sama dengan 0, berarti Y sama dengan A dikali 0 kuadrat ditambah B dikali 0 ditambah C. Maka di sini kita dapat nilai Y-nya adalah C. Lalu di sini kita lihat C. Jika nilai C-nya positif, maka titik C-nya ini akan berada di atas sumbu Y. Lalu jika nilai C-nya ini negatif, maka titik C-nya ini akan berada di bawah sumbu Y. Nah, sekarang kita akan menggambar. Kita akan memulai menggambar dengan C positif, berarti dia berada di atas sumbu Y, maka ini adalah titik C-nya. Lalu selanjutnya untuk C yang kurang dari 0, maka dia berada di bawah sumbu Y, berarti titiknya adalah yang ini. Ketika dijadikan kurva seperti apa? Untuk yang A positif, maka kurvanya seperti ini. Untuk A positif. Lalu A-nya negatif seperti apa kurvanya? Saya akan menggunakan spidol warna lain. Berarti untuk A negatif, maka ini seperti ini. A kurang dari 0, namun C-nya tetap positif. Sekarang untuk C yang kurang dari 0, karena dia di bawah sumbu Y, berarti kurvanya seperti ini. Oh, saya salah menggunakan spidol warna coklat harusnya. Berarti kurvanya seperti ini. Ini A-nya positif, berarti kurvanya tersenyum. Untuk A negatif, maka kurvanya cemberut. Seperti ini. A negatif, ingat saja, jika C-nya positif berarti titiknya berada di atas sumbu Y, dan jika C-nya negatif berarti di bawah sumbu Y. Untuk kurvanya ini dia terbuka ke atas atau terbuka ke bawah berdasarkan nilai A-nya. Jika A-nya positif berarti dia terbuka ke atas, jika A-nya negatif berarti terbuka ke bawah, seperti itu. Sekarang kita lihat ke contoh soal. Nah, di sini kita punya soal, tentukan titik potong grafik fungsi kuadrat dengan sumbu Y. Di sini fungsinya yang pertama, Y sama dengan 2X kuadrat min 6X plus 5. Berarti kita lihat, pertama-tama kita misalkan dulu. Misalnya X-nya 0, berarti Y sama dengan 2 dikali 0 kuadrat dikurang 6 dikali 0 ditambah 5. Maka di sini kita dapat nilai Y-nya adalah 5. Karena Y sama dengan C, berarti C-nya juga sama dengan 5. 5 ini lebih dari 0, maka titiknya ini akan berada di atas sumbu Y. Nah, selanjutnya fungsinya adalah Y sama dengan X kuadrat min 2X min 6. Kalau kita misalkan X-nya 0, berarti Y sama dengan 0 kuadrat dikurang 2 dikali 0 dikurang 6. Maka sisanya adalah Y sama dengan min 6. Karena Y sama dengan C, berarti C sama dengan min 6. Ini jelas minus, berarti di bawah 0, kurang dari 0. Titiknya akan berada di bawah sumbu Y. Oke, sampai sini paham? Nah, sekarang kita lihat contoh kedua. Nah, contoh kedua ini yang ditanya adalah tentukan titik potong grafik fungsi X kuadrat min 6X plus K dengan sumbu Y jika titik minimum Y-nya sama dengan 9. Nah, di sini yang ditanya adalah titik potongnya ya. Yang diketahuinya adalah fungsinya sama dengan X kuadrat min 6X plus K. Dan titik puncak minimumnya Y sama dengan 9. Berarti di sini yang diketahui hanya Y puncaknya saja. Y minimumnya sama dengan 9.
Berarti Y puncak minimumnya 9. Nah, rumus Y puncak adalah min B kuadrat min 4AC per 4A. Di sini minimumnya 9 ya. Maka B-nya adalah min 6. Min 6 dikuadratkan 36. Dikurang 4 dikali AA-nya 1. C-nya adalah K. Per 4, A-nya 1. Berarti 4 kali 1, 4 ya. Di sini bisa kita kali langsung. 4 dikali minus dikali 9 menjadi minus 36. Sama dengan 36 dikurang 4 dikali 1 dikali K, 4K. 36 pindah ruas ke sebelah kiri menjadi minus 36. Maka minus 36 dikurang 36 sama dengan min 4K. Min 36 dikurang 36 menjadi minus 72 sama dengan min 4K. Min 72 dibagi min 4, maka nilai K-nya adalah 18. Nah, berarti untuk fungsi X kuadrat min 6X plus K, maka di sini K-nya sudah mempunyai nilai yaitu 18. Berarti titik potongnya adalah 0,18, 0,Y atau 0,C. C-nya adalah 18, seperti itu. Untuk titik potong dengan sumbu X, ada 3 hal yang mungkin terjadi. Yang pertama, grafiknya memotong sumbu X di 2 titik. Yang kedua, grafiknya hanya akan menyinggung sumbu X saja. Lalu yang ketiga, grafiknya tidak menyinggung sama sekali sumbu X. Nah, di titik potong dengan sumbu X juga ada yang namanya diskriminan. Rumus diskriminan adalah B kuadrat min 4AC. Diskriminan ini bisa menyelidiki ada atau tidak adanya titik potong di sumbu X. Syarat yang pertama untuk grafik memotong sumbu X di 2 titik ini D-nya atau diskriminannya lebih dari 0. Lalu untuk grafik yang hanya menyinggung sumbu X ini D-nya sama dengan 0, diskriminannya sama dengan 0. Yang ketiga, grafik tidak menyinggung sama sekali di sumbu X berarti D-nya lebih kecil dari 0. Jika kita buat gambar yang pertama, grafik memotong sumbu X di 2 titik, berarti grafiknya seperti ini ya. Grafiknya seperti ini, hanya memotong di 2 titik, berarti titiknya yang ini dan yang ini. Untuk grafik yang kiri, ini A-nya positif karena dia tersenyum, dan D-nya positif karena dia memotong sumbu X di 2 titik, berarti A-nya positif, D-nya positif. Lalu untuk grafik yang sebelah kanan, A-nya negatif karena kurvanya cemberut, tapi D-nya positif. Selanjutnya kita akan membuat grafik menyinggung sumbu X di D sama dengan 0. Berarti grafiknya seperti ini ya. Grafiknya seperti ini. Karena dia hanya menyinggung sumbu X, berarti grafiknya hanya benar-benar menyinggung sumbu X. Tidak seperti yang nomor pertama, memotong di 2 titik. Nah, untuk gambar yang sebelah kiri berarti nilai A-nya adalah positif, grafiknya tersenyum, dan D-nya sama dengan 0 karena dia hanya menyinggung. Lalu grafik yang sebelah kanan A-nya kurang dari 0 dan D-nya sama dengan 0. Selanjutnya, yang ketiga adalah grafiknya tidak menyinggung sama sekali sumbu X atau D-nya kurang dari 0. Kita akan buat grafiknya. Grafiknya seperti ini ya, dia tidak menyinggung sama sekali sumbu X. Berarti untuk yang sebelah kiri A-nya positif, D-nya kurang dari 0. Untuk yang sebelah kanan A-nya negatif, D-nya juga negatif. Dari ketiga grafik ini sudah jelas. Untuk grafik pertama ini memotong sumbu X di 2 titik. Untuk grafik yang kedua hanya menyinggung saja sumbu X. Dan untuk grafik yang ketiga tidak menyinggung sama sekali sumbu X. Untuk grafik yang ini, karena nilai semuanya berada di atas sumbu X, namanya adalah definite positif. Dan yang ini, karena semuanya berada di bawah sumbu X atau selalu bernilai negatif, maka dinamakan definite negatif. Nah, selanjutnya, jika ada sebuah fungsi, misalnya Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C, dia memotong sumbu X.
Maka titik potongnya bisa ditentukan dengan memberi nilai Y sama dengan 0. Jadi untuk mencari titik potongnya, Y kita buat sama dengan 0. Berarti kan 0 sama dengan AX kuadrat plus BX plus C. Nah, di sini kita bisa dapat nilai-nilainya X1, X2. Nah, nilai-nilai X yang memenuhi ini merupakan titik potongnya. Sekarang kita ke contoh pertama. Nah, di contoh 1 ini kita lihat tentukan titik potong grafik fungsi kuadrat Y sama dengan X kuadrat min 5X plus 6 dengan sumbu X. Nah, seperti yang kita tahu, di sini fungsinya adalah Y sama dengan X kuadrat min 5X plus 6. Yang ditanya adalah titik potong grafiknya dengan sumbu X. Berarti di sini kita buat Y-nya menjadi 0. Maka 0 sama dengan X kuadrat min 5X plus 6. Lalu kita buat X-nya, berarti di sini X-nya min 2, yang di sini X-nya plus 3. Min 2 ditambah 3 adalah, maaf, di sini min 3. Min 2 ditambah min 3 min 5. Min 2 dikali min 3 sama dengan 6. Maka selanjutnya X min 2 sama dengan 0. Berarti X yang pertama kita dapat 2. Lalu X yang kedua kita dapat nilainya adalah 3. Berarti titik potong dengan sumbu X-nya yang kita dapat adalah 2,0 dan 3,0. Seperti itu. Selanjutnya kita ke contoh nomor 2. Nah, contoh nomor 2 ini soalnya adalah titik potong grafik fungsi kuadrat. Fungsi kuadratnya adalah Y sama dengan X kuadrat min X min 12 dengan sumbu X adalah M,0 dan N,0. Di sini yang ditanya adalah tentukan nilai M plus N. Jadi di sini titik-titiknya sudah diberi nama yaitu M,0 dan N,0. Di sini kita bisa menggunakan banyak cara ya. Cara yang pertama, misalnya Y sama dengan X kuadrat min X min 12, berarti kita cari dulu titik-titiknya kan. Di sini berarti berapa? Di sini X, lalu di sini min 4, di sini plus 3. Min 4 ditambah 3 min 1, min 4 dikali 3 min 12. Maka titik-titiknya kita dapat X sama dengan 4 dan X sama dengan min 3. Nah, di sini kita bisa menggunakan cara ini, berarti titiknya adalah 4,0 dan min 3,0, berarti ini M ini N. Maka M plus N menjadi 4 ditambah min 3 sama dengan 1. Bisa juga kita menggunakan rumus M plus N atau X1 ditambah X2 sama dengan min B per A. Berarti min B-nya berapa nih? B-nya kan min 1, berarti min 1 per A-nya 1. Berarti jawaban M plus N adalah 1. Kalian boleh menggunakan cara yang sebelah kiri, kalian juga boleh menggunakan cara yang sebelah kanan. Selanjutnya kita beralih ke contoh 3. Nah, di contoh ketiga ini ada fungsi kuadrat Y sama dengan X kuadrat min 2X min K. Di sini yang ditanya adalah tentukan batasan nilai K-nya nih, agar grafik fungsi kuadratnya menjadi yang A berpotongan dengan sumbu X, lalu yang B bersinggungan dengan sumbu X, dan yang C tidak menyinggung sama sekali sumbu X. Nah, berarti di sini ada hubungannya dengan diskriminan. Nah, di sini kita cari dulu nih. Diskriminan kan rumusnya B kuadrat min 4AC. Berarti di sini B-nya berapa? B-nya min 2. Berarti min 2 kuadrat min 4 AC. A-nya berapa? A-nya 1. C-nya adalah min K. Berarti D-nya kita dapat 4 min kali min plus, berarti 4 plus 4K. Nah, di sini kalau sudah dapat diskriminannya, maka untuk yang A berpotongan dengan sumbu X berarti D-nya lebih dari 0, ya kan? Berarti D-nya berapa? 4 plus 4K, maka 4 plus 4K lebih dari 0. Berarti 4K lebih dari min 4, maka K-nya min 4 per 4. K lebih dari min 1 untuk yang A. Lalu yang B bersinggungan dengan sumbu X, berarti kalau grafiknya hanya bersinggungan dengan sumbu X berarti D-nya sama dengan 0, berarti 4 plus 4K sama dengan 0, berarti 4K
sama dengan min 4, berarti K-nya sama dengan minus 1. Dan yang terakhir, dia tidak menyinggung sama sekali, berarti D-nya kurang dari 0. Berarti 4 plus 4K kurang dari 0, 4K kurang dari minus 4, K-nya kurang dari minus 1. Nah, sampai sini kalian paham? Jadi sifat-sifat yang telah kita pelajari dari awal tentang melukis, sumbu simetri, titik potong sumbu Y dan sumbu X itu membantu kita dalam menggambar sketsa grafik dan juga fungsi kuadrat. Nah, sekarang kita mau menggambar sketsa grafik. Nah, sekarang kita akan menggambar grafik dari fungsi Y sama dengan X kuadrat min 2X min 15. Agar kita bisa menggambar grafik di sini, kita harus ingat apa saja sifat-sifatnya. Yang pertama sifatnya adalah A-nya. Di sini A-nya adalah 1. A sama dengan 1, berarti 1 positif, maka kurvanya atau grafiknya akan tersenyum. Jika grafiknya tersenyum, berarti titiknya di minimum. Nah, yang kedua ini, untuk titiknya minimum, titik puncak minimum, dia mempunyai titik X, Y dong. X-nya apa? X-nya rumusnya adalah min B per 2A, berarti min B-nya di sini min 2. Lalu 2 dikali A-nya berapa? 1. Berarti X di sini nilainya adalah 1. Y-nya adalah min B kuadrat min 4 AC per 4A. Nah, di sini B-nya berapa? Min 2, berarti 4 dikurang 4, A-nya 1, C-nya min 15 per 4, A-nya 1. Nah, di sini berarti min 4. Nah, di sini agar kalian tidak ribet menghitungnya, jangan dihitung semua, bisa kalian coret. 4 dibagi 4 1, berarti kan 1 ya ini. Yang di sini juga coret, berarti sisanya adalah min 15. Lalu min dikali min plus 15, di sini menjadi 1. Berarti sudah tidak ada penyebutnya lagi. 1 ditambah 15, 16, berarti dikali min menjadi min 16. Maka di sini untuk titiknya kita dapat 1, min 16. Nah, yang ketiga kita harus cari sumbu simetrinya. Sumbu simetri untuk X itu kan nilainya sama dengan titik puncak X, berarti X-nya sama dengan 1, maka sumbu simetrinya sama dengan 1. Lalu yang keempat yang kita cari adalah titik potongnya memotong sumbu Y. Jika memotong sumbu Y, berarti yang kita misalkan 0 adalah X-nya. Fungsinya adalah Y sama dengan X kuadrat min 2X min 15. Karena dia bilang titik potong dengan sumbu Y, berarti kita misalkan X-nya 0. Maka di sini Y sama dengan 0 kuadrat min 2 dikali 0 dikurang 15. Maka nilai Y-nya adalah min 15, atau titiknya adalah di 0, min 15. Ini 0,Y atau 0,C ya namanya. Selanjutnya yang kelima, sifatnya yang terakhir adalah titik potong dengan sumbu X. Jika titik potong dengan sumbu Y yang kita misalkan 0 adalah X-nya, berarti titik potong dengan sumbu X yang kita misalkan 0 adalah Y-nya. Berarti Y sama dengan X kuadrat min 2X min 15. Maka di sini 0 sama dengan X kuadrat min 2X min 15. Nilainya adalah X ini X, ini min 5, di sini plus 3. Berarti untuk X-nya adalah 5 dan min 3, atau 5,0 dan min 3,0. Nah, sekarang kita akan menggambar grafiknya ya. Jadi, sekarang kita masukkan nilai-nilainya. Yang terakhir ini ada titiknya memotong 5,0 dan min 3,0. Berarti di mana? 5,0 kira-kira di sini ya. 5,0. Min 3,0 kira-kira di sini ya. Selanjutnya yang keempat, titik potong C-nya ada di mana? Di 0, min 15. Berarti 0 di sini. Min 15 kira-kira di sini ya. Ini C. Selanjutnya yang ketiga ada sumbu simetrinya, berarti 1 di sini kira-kira ya. Sumbu simetri kita buat. Ini 1. Selanjutnya yang kedua, titik minimumnya berada di 1, min 16, berarti 1 di sini.
16 di sini. Lebih dari min 15 ya. Harus lebih. Sini kira-kira ya titiknya. Sudah, sekarang kita sambung-sambungkan titik-titik ini agar menjadi kurva. Oke, jadi titiknya seperti ini ya. Nah, kalian bisa mencoba dengan fungsi-fungsi yang lain. Semoga kalian paham dengan penjelasan-penjelasan yang telah saya berikan. Semuanya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di subscribe, di like, di komen, dan nyalakan lonceng notifikasinya ya. Dadah.